Shalom, saudara guys, Tuhan kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita akan membahas satu bagian yang lain pagi hari ini untuk beberapa hari ke depan, yaitu di bawah langit yang terbuka. Dan itu pasti kerinduan setiap saudara dan saya, yaitu kita boleh ada di bawah langit yang terbuka. Tapi sebelumnya saya rindu bahwa saudara orang yang diberkati Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di akhir zaman ini dalam situasi apapun juga. Saya akan bacakan satu ayat buat saudara di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-12. Tuhan Allah membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yaitu langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ini situasi yang luar biasa di mana Tuhan membukakan perbendaharaannya, yaitu langit yang terbuka untuk bangsa Israel. Tapi permasalahannya bagaimana kita ini bisa ada di bawah langit yang terbuka. Kalau kita melihat firman Tuhan, kita akan mengerti di dalam Matius 3 ayat yang ke-16 dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun di atasnya. Ada langit yang terbuka ketika Yesus selesai dibaptis, dan ada burung merpati yang turun. Dan dikatakan dalam firman Tuhan ini sesuatu yang luar biasa. Lalu terdengarlah suara dari surga, dari langit yang terbuka itu seperti ini. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ternyata saudaraku yang kasih Tuhan, untuk berada di bawah langit yang terbuka, ada satu alasan yang harus terjadi dalam hidup kita dengan Tuhan, yaitu kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, itu kita artinya kita juga di bawah langit yang terbuka. Dan otomatis ada anugerah dan berkat yang luar biasa. Kalau saya berkata berkat, konotasi jangan kita berpikir tentang sebuah kekayaan yang kita miliki. Itu bisa. Tetapi kata berkat itu lebih daripada sebuah kekayaan. Kita akan melihat satu firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang bernama Stefanus. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ini suatu penglihatan yang Stefanus lihat pada waktu itu, karena dia berkenan di hadapan Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, pasti kita boleh berada dalam langit yang terbuka. Bukan Stefanus selalu mendapat kekayaan, bahkan Alkitab catat setelah itu Stefanus diseret keluar kota dan dia dilempari batu. Jadi saudara kasih Tuhan, untuk melihat langit yang terbuka, melihat anugerah Tuhan yang besar, hanya satu syarat, yaitu kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kita adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita boleh berada di bawah langit terbuka, melihat kemuliaan Tuhan, hidup dengan melihat kemuliaan Tuhan, bisa melihat Allah yang duduk di sebelah kanan, Yesus yang duduk di sebelah kanan, Allah Bapa. Itu harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Itu saudara kasih Tuhan. Untuk beberapa hari ke depan, kita akan belajar langit yang terbuka. Bagaimana kita bisa berada di bawah langit yang terbuka. Supaya hidup kita ini boleh
kelak melihat kemuliaan Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini, biarlah kami boleh Tuhan berada di bawah langit yang terbuka, berada di bawah anugerah-Mu, berada di bawah kemuliaan-Mu, supaya hidup kami ini boleh memuliakan Tuhan dan bersama dengan Engkau di kemudian hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, tetap semangat di dalam Tuhan.